Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Oktaviani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 NPM 18210034. Di sini saya akan mensimulasikan praktek pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester ganjil. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, baik? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu juga baik, ibu juga sehat. Ya. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap? Alhamdulillah juga. Kalau udah siap, ibu juga siap untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang gak hadir gak hari ini? Sepertinya bangkunya udah penuh nih. Gak ada, semuanya hadir. Ya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Ini benar-benar bikin ibu semangat banget. Kalian juga harus semangat pokoknya. Kalau hadir gini kan ibu gak perlu repot-repot buat absen kalian, gak perlu buka absen. Ya, enak juga dipandangnya tuh, penuh ya semua bangkunya. Ya. Tapi ibu mau tanya nih sama kalian sebelum mulai. Kalian nyaman gak sih sama kondisi kelas yang kayak gini? Seperti, lihat kanan kiri kalian. Itu apa namanya? Ya, sampah. Terus kalau sampah itu, kalau ada sampah harus buang ke tempatnya. Nah, jadi untuk kenyamanan pembelajaran kita hari ini, ibu mohon sebelum kita memulai pembelajarannya, kita bersihkan dulu tempat ini, kita bersihkan dulu kelasnya supaya nyaman untuk dipakai belajar. Nah, ibu kasih waktu 2 menit. Nah, silahkan ibu bantu untuk bersihkan sampah yang ada di kelas ini ya. Jadi nyaman, enak dipandang, enak buat belajar. Kalian merasa enak gak? Merasa nyaman gak? Iya bener, nyaman, enak. Nah, jadi ibu harapkan untuk kalian coba tingkatkan lagi kebersihan di kelas ini. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum guru datang, coba kalian untuk sapu-sapu dulu ya, buang sampahnya dulu gitu ya. Ya seperti itu. Nah, KM, mana KM-nya? Iya, Bayu, kamu KM-nya ya di kelas ini. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh KM. Ayo silahkan Bayu untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini, sebelumnya ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kita minggu kemarin ngebahas tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Ananda. Iya, betul sekali. Nah, ibu rasa kalian masih ingat ya. Kalau ada yang lupa-lupa, silakan buka-buka lagi ya buku-buku catatan, lalu buku-buku referensi lain yang membahas tentang pelajaran kita di minggu kemarin. Nah, terus juga ibu mau nanya gini nih. Apa di kelas ini masih suka pada ngaji semuanya? Suka ya? Ya, alhamdulillah. Harus suka ya, karena menuntut ilmu ngaji itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, lalu di tempat pengajian kalian nih, suka ngaji tentang ilmu tauhid tidak? Ya, di kitab Tijan. Suka? Ya, kalau suka, terus suka dinamainya dengan apa sih itu? Aqwaidul Iman, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jumlahnya ada 50. Dan pada pembelajaran kita kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang sifat Allah dan pembagiannya. Nah, adapun yang akan kita
sifat-sifat Allah, baik pengertian dari sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Yang kedua yaitu tentang dalilnya, baik dalil nakli maupun dalil akli. Lalu yang ketiga yaitu tentang fenomena dalam kehidupan sebagai bukti nyata adanya sifat-sifat Allah. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, kita belajar tentang ini tuh buat apa sih, Bu? Nah, yang pertama agar kalian dapat menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kalian dapat menunjukkan dalil naklinya dan dalil aklinya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu agar kalian dapat mendefinisikan, dapat mengidentifikasi apa pengertian dari sifat-sifat Allah, lalu pembagiannya. Sifat-sifat Allah yang mana sih? Mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah, dan pembagiannya mengidentifikasi sifat-sifat mustahil Allah dan pembagiannya. Lalu dapat mengidentifikasi sifat-sifat jaiz Allah. Dan yang terakhir adalah agar kalian dapat memberikan contoh dalam kehidupan nyata tentang adanya sifat-sifat Allah. Dapat dipahami sampai sini? Ya. Nah, sebelum Ibu membahas materi pembelajaran ini, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu suatu video yang ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Dan Ibu harap kalian dapat mengamati dan juga nanti setelah kalian mengamati, kalian renungkan. Lalu kalian coba simpulkan apa inti dari video tersebut. Nah, gimana? Bisa dipahami? Ya, kalau bisa, sekarang Ibu akan menampilkan videonya. Tolong kalian amati dengan baik dan benar. Nanti Ibu akan meminta kesimpulannya. Susah banget soalnya. Waduh, gimana nih? Wih, mantap benar sih Wong, lancar. Wong, ada apa Dok? Sudah selesai belum? 2 soal lagi Dok. Hah? 2 soal lagi? Kamu serius Wong? Jangan berisik. Kamu gimana Dok? Aku baru bisa 7 soal. Ayah kamu Dok, kurang kreatif sih. Kurang kreatif? Wong, hah? Ada apa sih? Aku juga mau kreatif dong. Maksud kamu? Sudah cepetan. Tinggal 10 menit lagi nih. Pakai pura-pura lagi. Cepat. Nih, tangkap. Aduh. Gimana sih kamu, Wong? Sorry, Dok. Sorry. Waduh. Gimana ya? Dodo, sedang apa kamu? 7 menit lagi jawabannya dikumpulkan semua. Oke, Pak. Baiklah, silakan kamu lanjutkan, Do. Tapi harap tenang. Yes. Coba dari tadi. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Kumpulkan semua ke depan. Oke, Pak Guru. Siap. Wih, Dodo mantep banget nih. Samil, tapi aku curiga. Jangan begitu, Tok. Ayo kita kumpulkan. Iya deh. Gimana, Tok, ulangan kamu tadi? Aku nggak yakin. Kamu, Samil? Aku sih bisa mengerjakan semuanya. Kamu gimana, Dok? Biasa aja, Syamil. Soalnya gampang sih. Kamu benar bisa mengerjakan semua, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Baru ulangan begitu doang. Kok bisa sih? Ya bisa, asal kita kreatif. Kreatif gimana, Dok? Tada! Coba lihat sini. Wah, lengkap bener nih contekan. Pantesan bisa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seru betul. Lagi ngomongin apa sih? Itu loh, Kak. Ketika ulangan, Dodo kan nyontek.
Masa dibilang kreatif? Betul begitu, Dok. Betul dong. Ya, kalau begitu sih bukan kreatif namanya. Tapi yang kamu kerjakan itu nyontek namanya. Kalau ketahuan Pak Guru, pasti kamu dimarahin. Tapi Pak Guru tidak tahu loh, Kak. Kalau Allah gimana, Dok? Allah, emangnya Allah pasti tahu, Kak? Ya pasti tahu lah, Wong. Iya, Syamil betul. Allah pasti tahu karena Allah Maha Mengetahui. Dan itu adalah salah satu sifat Allah. Nah, dengarkan ya. Sifat-sifat Allah itu ada 20. Pertama, wujud. Artinya ada. Kedua, kidam. Artinya terdahulu atau yang pertama. Ketiga, Nah, setelah tadi kita menyaksikan videonya, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan isi dari video tersebut atau isi dari video tadi. Nah, silakan. Acungkan tangan yang ingin menyimpulkannya. Silakan, Ibu kasih nilai plus. Iya, Ananda. Coba simpulkan. Ya. Iya, bagus. Siapa lagi? Oke, Bayu. Silakan. Ya. Oke. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, jadi Ibu ulas kembali ya. Dari video tersebut, kita melihat ada seorang anak yang mencontek. Contohkan saja si A mencontek. Dalam video tadi ya, siapa namanya Ibu lupa ya yang dalam video tadi namanya. Nah, lalu dia merasa bahwa tindakannya itu kayak membanggakan gitu ya, kayak inspiratif gitu ya. Padahal itu adalah sifat yang tercela. Betul atau tidak? Dia telah berbohong kepada gurunya. Merasa baik-baik saja karena gurunya tidak tahu, betul tidak? Padahal ada Allah yang mempunyai sifat Maha Mengetahui. Nah, Allah Maha Mengetahui dari perbuatan si anak ini. Walaupun si gurunya ini tidak mengetahuinya, tapi tetap saja Allah Maha Mengetahui. Jadi gimana nih? Jadi salah satu sifat Allah itu adalah Maha Mengetahui, ilmu. Allah mempunyai sifat ilmu. Ilmunya Allah itu tidak sama dengan ilmunya manusia. Ilmunya Allah itu tidak terbatas, sedangkan ilmu manusia terbatas. Penglihatan manusia, basar manusia terbatas. Penglihatan Allah tidak terbatas sama sekali. Allah bisa melihat yang samar. Allah bisa melihat sesuatu yang tidak manusia lihat. Allah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Nah, seperti itu. Jadi, kita sebagai manusia harus mempunyai sifat, harus mempunyai rasa takut bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Dan memang benar Allah itu mengawasi kita. Kita berbuat salah, Allah tahu. Kita berbuat baik, Allah tahu. Nah, walaupun kita tidak bersembunyi-sembunyi dari manusia, kita bersembunyi melakukannya, yang melakukan suatu kesalahan itu di tempat tergelap sekalipun, tapi Allah itu akan mengetahuinya. Beda lah dengan pengetahuan manusia, beda sekali. Tapi tadi gini ya, tapi tadi ada seorang anak yang mengingatkan bahwa dia itu harus meminta maaf kepada gurunya. Nah, si anak tadi yang mengingatkannya itu telah melakukan perbuatan amal ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan mengingatkannya dalam melakukan, dia sudah melakukan kesalahan nih, lalu diingatkan agar segera meminta maaf kepada gurunya dan harus bisa menanggung resikonya ya. Nah, kenapa harus meminta maaf kepada gurunya? Ya karena kesalahannya itu kepada gurunya. Jadi jika Allah itu tidak akan memaafkan jika orang yang
yang mempunyai dosa, yang dia dosai atau gimana ya, dia punya kesalahan itu kepada orang ini, kepada gurunya, maka dia itu harus meminta maaf dulu kepada gurunya, baru nanti Allah juga akan memaafkannya. Nah, seperti itu. Nah, jika dia tidak mengakuinya, maka tunggu saja, nanti balasannya dengan Allah. Lebih baik mana? Lebih baik dibalasnya sekarang di dunia oleh manusia atau nanti di akhirat oleh Allah? Ya, itu pilihan kalian sendiri. Maksudnya pilihan dari yang membuat kesalahan sendiri. Dan Ibu harap kalian semua tidak melakukan kesalahan seperti di video tadi ya. Nah, lalu dalam video tadi telah disebutkan beberapa sifat Allah yang wajibnya ya. Tadi sudah disebutkan di dalam video. Nah, lalu sekarang minggu kemarin Ibu telah memerintahkan kalian untuk membawa peralatan-peralatan yang seperti karton, terus lagi lem ya, kertas warna. Nah, dan Ibu juga sudah memerintahkan kalian untuk membentuk kelompok ya. Sudah untuk kelompoknya? Jadi berapa kelompok? 5 ya? Kalau nggak salah Ibu nyuruhnya 5. Iya, 5. Berapa orang per kelompoknya? 7. Oh iya, 7. Nah, sekarang silahkan kalian untuk duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, Ibu harap kalian memindahkan kursinya tidak dengan cara diseret, tapi dengan cara diangkat agar tidak menimbulkan keributan. Ya, kan nggak enak kalau ribut ke kelas sebelah yang lagi belajar jadi ganggu gitu ya. Jadi diangkat aja. Nanti kalau ada teman-teman yang kesusahan bisa dibantu ya. Ya silahkan untuk berkelompok terlebih dahulu. Nah, udah semuanya? Nah, sekarang tugas kalian adalah buka buku paket akidah akhlaknya. Lalu kalian buka materi tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Coba kalian baca terlebih dahulu materinya. Lalu coba kalian pahami dan diskusikan dengan kelompok kalian apa saja poin-poin penting yang ada dalam pembahasan kita kali ini. Mulai dari pengertian, dalil nakli, dalil aklinya, lalu contoh-contohnya dalam kehidupan nyata atau fenomena-fenomena nyata yang menjadi bukti adanya sifat-sifat Allah. Ya, segitu dulu. Coba kalian baca dulu, kalian diskusikan, Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Ya, silahkan untuk dimulai. Bagaimana? Sudah? Sudah selesai? Ya, kalau sudah, Ibu mohon perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil kertas yang ada di tangan Ibu ini. Ibu sudah menyiapkan judul untuk setiap kelompoknya. Di sini ada 5 kelompok dan seperti contohnya, dan nanti cara pengerjaannya seperti ini. Kelompok pertama, kebagian tentang materi sifat-sifat wajib Allah. Kelompok pertama, sifat wajib Allah dari nomor 1 sampai dengan 10. Nah, contoh ya, contohnya ini kelompok 1 kebagian yang ini nih. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat suatu karya pada kertas karton yang kalian bawa. Karyanya tentang sifat-sifat wajib Allah. Nah, kalian buat sekreatif mungkin. Nah, lalu nanti setelah kalian membuatnya bersama-sama dengan kelompok kalian, kalian bisa mempresentasikannya atau menjelaskannya di depan kelas ya.
tentang hasil karya kalian, tentang materi yang kalian dapat bisa diterangkan di depan kelas ya, terangkan kepada teman-teman kalian. Sudah mengerti sampai di situ? Ya, kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengambil kertasnya ke depan, mengambil judulnya. Ya, secara acak ya, Ibu gak tahu kelompok mana yang menang judul mana. Ya, silakan. Nah, sudah kebagian kan semuanya? Ya, silakan untuk sebutkan terlebih dahulu kelompok 1 apa judulnya, kelompok 2 apa judulnya. Ibu akan tulis ya di buku Ibu. Ayo silakan. Ya, tadi kan kalian sudah memahami ya apa perintahnya, apa gimana cara pengerjaannya, udah tahu kan? Ya udah, silakan sekarang kalian kerjakan, lalu presentasikan. Ibu mungkin akan memberikan waktu pada kalian selama 15 menit. Apa cukup? Cukup atau tidak? 20, ya sudah, tidak apa-apa, 20 menit saja. Ya udah, silakan kalian buat sekreatif mungkin selama waktu 20 menit. Manfaatkan waktu yang ada. Ibu tunggu hasil kalian yang bagus dan juga dapat dimengerti oleh kalian dan juga teman-teman kalian ya. Silahkan untuk memulai mengerjakannya. Nah, Ibu tadi sudah melihat ya gimana kalian mengerjakannya dengan sangat sungguh-sungguh, penuh dengan kekompakan. Sekarang sudah tiba untuk kalian mempresentasikannya. Gimana nih, mau gimana? Mau sesuai dengan urutan kelompok atau gimana? Atau dikocok lagi? Sesuai dengan kelompok? Ya sudah, nggak apa-apa. Kelompok 1 gimana? Udah siap? Udah, ya udah. Silakan, siapa yang mau mempresentasikannya? Oh iya, yang mempresentasikannya tidak perlu semuanya, tapi cukup 2 orang saja atau 3 orang yang menjadi perwakilan. Bisa? Siapa? Ya, Citra. Oke. Dan Aris. Oh ya, silakan kelompok 1 Citra dan Aris yang akan mempresentasikannya. Ya, silakan kepada Citra dan Aris untuk mempresentasikannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang belum kalian mengerti, atau belum kalian pahami dari materi yang tadi dipaparkan oleh kelompok 1? Jika ada, silakan untuk bertanya. Ibu buka sesi diskusinya. Tapi Ibu kira kalian sudah memahami ya, karena materi ini sebenarnya sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin tidak hanya di sekolah gitu belajarnya, tapi di tempat ngaji kalian juga ini diajarkan biasanya ya, karena kan kita tinggalnya di kampung-kampung nih. Biasanya di kampung-kampung itu masih ada gitu guru agama yang mengajarkan tentang Aqaidul Iman gitu. Ya, berarti kalian semua udah paham ya. Nah, untuk kelompok 2 dan seterusnya, sepertinya di waktu sekarang itu nggak cukup ya waktunya. Jadi ke minggu depan kan aja, atau minggu yang akan datang, sembari kita meneruskan materi, kita juga akan mendengarkan hasil dari pertemuan sekarang ya. Ya sudah. Lalu yang selanjutnya yaitu Ibu akan mencoba untuk mengulas kembali apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sifat-sifat Allah. Sifat wajib Allah artinya adalah sifat yang mesti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat mustahil Allah adalah sifat yang tidak mungkin dan tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Nah, lalu kemudian
Untuk sifat wajibnya dan sifat mustahilnya sudah kita ketahui ya, ada 20 masing-masingnya. Sifat wajibnya ada 20, sifat mustahilnya juga ada 20. Sifat wajib dimulai dari wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Adapun sifat mustahil dimulai dari sifat adam, hudus, fana, dan juga seterusnya. Apa sih bukti nyata dari adanya Allah, wujudnya Allah apa sih? Nah, seperti gini ya. Adanya tukang jahit, adanya baju, adanya tukang baju karena adanya penjahit, adanya tukang bala-bala karena adanya si mbak bala-bala, kayak di kantin tuh ada bala-bala. Ada. Siapa yang buatnya? Si mbak-mbak di kantin. Ya, betul. Lalu ada apa lagi? Coba. Nah, begitupun adanya alam semesta, tidak mungkin jika tidak ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Allah itu ada dengan sifat wujudnya Allah. Apa buktinya? Hadiyil makhluqati. Nah, ini adanya alam semesta ini, adanya makhluk-makhluk Allah ya, yang merupakan alam semesta ini adalah bukti dari adanya sifat wujud Allah. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah itu ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya Allah itu membuat sesuatu, mungkin saja Allah berbuat sesuatu, dan mungkin saja Allah tidak berbuat sesuatu. Jadi bebas. Jadi itu sifat kebebasannya Allah. Allah itu bebas ingin membuat sesuatu atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi mengerti, kalian semua sudah mengerti, paham? Ya, jadi sifat itu adalah sifat kebebasan Allah ya. Lalu tadi ya, maaf, ibu ada yang lupa bahwa sifat wajibnya Allah itu dibagi lagi dalam sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan juga sifat ma'nawiyah. Nah, sekarang untuk mengefektifkan waktu, ibu telah mempersiapkan sebentar. Ibu telah mempersiapkan soal. Kalian dapat mengerjakan soal ini agar ibu bisa tahu sudah sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah ibu ajarkan hari ini ya. Nah, kalian bisa langsung bagikan saja soal-soalnya. Untuk tugas ini mungkin waktunya tidak akan cukup ya. Jadi yang sudah sekarang boleh untuk dikumpulkan, tapi yang masih belum selesai boleh dikumpulkan minggu depan. Jadi silahkan untuk kalian untuk mengerjakan dulu soalnya semampunya saja ya. Kalau tidak selesai sekarang juga tidak apa-apa. Yaudah, silahkan untuk memulai mengerjakan. Nah, ternyata ada 5 teman kalian yang berhasil mengerjakannya hari ini, dan untuk sisanya ibu tunggu ya di minggu depan, di minggu yang akan datang. Jadi tugas yang tadi dijadikan sebagai pekerjaan rumah. Mungkin hanya sekian ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian, dan ibu mohon maaf apabila ada penjelasan ibu atau masih banyak materi yang tidak kalian mengerti. Nah, lalu mungkin dalam minggu depan, ibu berharap minggu depan kalian bisa memahami materi yang akan datang di minggu depan, yaitu tentang ikhlas, taat, taubat, dan khauf. Nah, ibu mengharapkan kalian untuk bisa memahami materi tersebut ya. Pelajari lagi pelajari materi-materi yang akan datang dari berbagai referensi, baik itu dari internet ataupun dari referensi lain di buku ya, selain yang ada di sekolah ini. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.